Nyerah saya. Hati-hati masih. Iya. Mas untuk korban nih. Tenang mas, ya Allah. Ini cuman luka. Bentar lagi udah ini. Apa tuh kamu? Kenapa kamu tidak bersuara, tapi saya bisa merasakan apa yang kamu katakan? Loh, kamu mau nguji kita? Siapa kamu? Siapa nguji kita? Pikir di belakang ada pikir. Udah, kalau kamu yang menguji, ayo silahkan uji. Silakan. Siapa di antara kami yang akan mati di sini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Masih. Kita nggak boleh kalah. Ah, masalah gak apa kalau ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Mas sampai istirahat aja mas. Lukanya semakin parah. Kita nggak bisa gini terus mas. Mas Anto, saya harus kendalikan emosi saya. Di mana saya mendapat gemblengan dari Kisenopati. Ya tingkir-tingkir di belakang aja. Tingkir gak usah ikut. Kalau emang tingkir takut gak usah. Saya harus kontrol emosi saya. Mas Anto, hati-hati mas. Mas, jaga emosi mas. Mas, mas. Astagfirullahaladzim. Saya, ya Allah, harus kontrol emosi di sini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati masih. Ya. Aduh, luka saya makin parah. Keluarkan senjata yang ada di belakang kamu. Hati-hati mas. Tidak takut. Itu kan tadi yang menyerang kita semua. Gunakanlah. Ya, gunakanlah. Keluarkan. Hati-hati mas. Saya nggak mau masih terluka mas. Halo, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Hati-hati mas. Dia udah mulai menyerang mas. Allahu Akbar. Nggak sampai kan?
Nggak sampai kan? Ini kan? Kok bisa, Mas? Saya sudah mengontrol emosi saya. Saya akan pergunakan senjata dia untuk menyerang dia. Saya bantu azan dari sini, Mas. Saya akan pergunakan senjata saya untuk menyerang dia. Untuk menggunakan sebilah golok ini yang telah menyerang kita, Mas. Ya, Mas, saya bantu azan dari sini, Mas ya. Iya. Saya sudah mengendalikan emosi saya. Saya akan pergunakan golok ini untuk menyerang dia. Di mana ada istilah senjata makan tuan, Mas. Oh iya, iya, Mas. Tangan saya sempat kena sih ini. Nih. Teman-teman nih. Tangan saya nih. Sempat kena. Maaf, Mas. Ini kaki saya masih sakit banget, Mas. Mungkin saya bantu azan dari sini, Mas. Iya. Ayo. Alhamdulillah, Mas. Sekarang senjatamu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu sudah nggak punya senjata lagi. Allahu Akbar. Bahkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. kamu nggak seger-seger. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya pun nggak akan seger-seger membantu kamu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. kamu kumpulkan saja tenagamu. Yang penting aku bisa mengontrol emosi. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa enggak? Akbar, Nggak bisa. Allahu Akbar. Ini golokmu, saya kembalikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ini golokmu saya kembalikan. Sudah saatnya kita damai. Apa yang kamu mau akan saya berikan. Silakan. Hati-hati, Mas. Masih. Terima, ayo. Allah Akbar. Mas. Mas. Allah Akbar. Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Enggak nyangka, Mas. Kenapa? Ini benar lagi Senopati. Pinggir Ki Senopati. Mas beneran Ki Senopati. Tingkir ngapain, Mas? Tingkir. Ya Allah. Astagfirullah. Tingkir ngapain? Kurang tahu, Mas. Mas, kita belum sungkem, Mas. Ini beneran Ki Senopati apa bukan ini? Saya kurang tahu, Mas. Tapi Tingkir kok di sebelahnya. Coba kita deketin, Mas. Tingkir aja sini, Tingkir. Kamu kenapa? Ikatmu mana? Hah? Ikatmu kemana?
Jongkok, jongkok, jongkok. Ki Senopati, sebenarnya apa yang terjadi? Lulus. Saya dan Mas Yanto lulus ujian. Ujian bagaimana Ki Senopati? Astagfirullahaladzim. Ya, tolong ceritakan semuanya Ki Senopati. Saya benar-benar bingung di sini. Apa maksudnya Ki Senopati? Lalu yang menusuk perut saya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Baik Ki Senopati, tolong ceritakan semuanya agar semuanya jelas. Saya tahu dan Mas Yanto pun juga tahu. Iya Ki, bener Ki. Baik, saya akan dengarkan. Astagfirullahaladzim. Lalu Tingkir, kenapa Ki Senopati waktu di sini Ki Senopati berubah menjadi dukun? Tingkir merasa takut. Apa Tingkir sudah tahu bahwa sebenarnya dukun itu Ki Senopati? Oke, saya akan dengarkan. Gimana Mas? Baik. Baik. Baik Ki Senopati. Oke, saya sudah jelas siapa di balik semua ini, Mas. Iya Mas. Baik Ki Senopati, silahkan. Ki Senopati mau pamit. Kamu tunggu sini Ker. Kamu saya sama Ki Senopati. Salam dulu. Baik Ki Senopati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi gimana Mas? Ntar Mas saya ambil kamera Mas. Sebaiknya kita cari tempat yang ini, Mas. Sini, nggak apa-apa nih, Mas. Ini Mas itu. Lukanya udah nggak apa-apa kan? Tinggal perih sedikit aja sih Mas. Iya. Oke. Gimana Mas? Gini Mas Yanto, saya ceritakan dari awal ya. Semua serangan, semua teror, ini adalah perbuatan Ki Senopati. Tujuan Ki Senopati adalah menguji kita. Dimana kalau kita bertemu dengan lawan yang
ilmunya sangat kuat, apakah kita bisa menghadapi? Tingkir memang manusia hutan yang tadinya yang kita temukan pure manusia hutan. Setelah ketemu kita, Tingkir itu langsung disetir oleh Ki Senopati. Kita dites, diuji. Kalau kita bertemu dengan manusia seperti Tingkir ini, kita gimana? Kita akan membiarkan, kita akan membunuh, kita akan memanfaatkan, atau kita akan merawat atau berbuat baik kepada dia. Jadi dalang dibalik ini semua tuh Ki Senopati, Mas. Iya. Jadi dari awal kita ketemu Tingkir, Iya. sampai kita diantem berapa kali Iya. serangan, itu berarti semua Iya. yang melakukan itu Ki Senopati. Dan yang membuat Tingkir berjalan dan kainnya pun itu pemberian Ki Senopati. Oh. Sekarang lihat, Iya. Ki Senopati itu sebenarnya ada di talinya Tingkir selama ini. Bagusan kok aku baru ngeh loh, Mas. Tali kamu kemana? Iya. Oh, Ki Senopati itu berada di sana. Berarti waktu menghilangnya masjid, tiba-tiba masjid kan menghilangkan di bawah sama Ki Senopati. Iya. Terus tiba-tiba si Tingkir muncul dengan kondisi Berjalan. Dan dengan pakaian yang berbeda. Ya kan, Mas? Iya. Itu berarti semua itu yang ngatur udah Ki Senopati. Ki Senopati. Dan di sini ujian buat saya, buat kita, itu bagaimana kita menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada kita. Ujian untuk Mas Yanto sebenarnya dari kesetia kawanan. Bagaimana pada saat kawan Mas Yanto hilang, apa yang akan Mas Yanto lakukan? Dan ternyata Mas Yanto akan tetap berjuang, bahkan merelakan, berserah diri. Mas Yanto berani mati untuk mencari saya. Itu Mas Yanto sudah lulus. Ki Senopati bilang begitu. Dan kita sudah lulus. Bagaimana cara melawan musuh yang lebih kuat daripada kita? Bukanlah memperbesar kekuatan, melainkan memperbesar kontrol emosi kita. Iya, kesabaran ya, Mas. Iya, kesabaran. Dimana tadi saya ingat waktu penggemblengan Ki Senopati, saya melawan beberapa sosok di sana. Jika saya semakin marah, sosok itu semakin kuat. Iya. Saya semakin tenang, semakin merendah, semakin tidak brutal, itu sosok itu akan luluh dengan sendirinya. Begitupun tadi, saya sempat tadi marah di sana melawan dukun itu, di mana dukun itu adalah Ki Senopati sebenarnya. Saya melawan dengan emosional, dukun itu semakin kuat, Mas Yanto semakin gak berdaya. Dengan saya ingat penggemblengan di sana, saya mengontrol emosi saya, lebih sabar, bahkan saya akan memberikan senjata dia. Saya memberikan. Mana ada orang memberikan senjata di mana senjata itu akan dipergunakan membunuh kita? Nggak ada kan? Dan di situ adalah pengontrolan kesabaran saya. Saya memberikan senjatanya dan saya mencari lengahnya. Saya akan membunuhnya. Tapi saya sudah mendapatkan lengahnya. Ki Senopati berubah dengan seketika. Untuk penyerangan perut saya, itu pun Ki Senopati yang menyerang. Seketika pun Ki Senopati yang menyembuhkan. Bahkan Tingkir juga, Mas. Tingkir juga. Bahkan Tingkir pun dia tahu. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu luka saya juga, Mas. Iya, luka Mas Yanto ada nggak? Mana, Mas? Nggak ada kan? Subhanallah. Benar, teman-teman. Iya kan? Tadi masih lihat sendiri loh, Mas. Iya, tadi ada robek. Di kamera pun juga ada. Ada nggak? Kamu lihat kan tadi Tingkir sininya Mas Yanto luka tadi, sampai ini darahnya keluar nih. Nah, nggak ada loh. Itu Subhanallah. Itu Ki Senopati emang benar-benar sakti, Mas. Ki Senopati menguji kita secara habis-habisan, di mana kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, Mas.
Tingkir pun sebenarnya juga sudah tahu kalau dia akan diserang. Tapi di situ Tingkir sudah bekerja sama dengan Ki Senopati. Pada waktu Tingkir melihat dukun itu, tadi saya lihat Tingkir itu sempat kaget kan, sempat takut. Ya karena Tingkir tahu kalau dukun itu adalah Ki Senopati. Kamu udah tahu Kir? Kenapa nggak bilang sih kalau emang udah tahu? Sini Mendut, kasihan sendirian aja. Sini. Mas, ini kalau tahu Mas. Jadi teman-teman, sebenarnya adalah ujian untuk kita, dimana Ki Senopati mensiasati ini semua teman-teman. Perjalanan panjang kita ini adalah Ki Senopati yang membuat. Ki Senopati menyerang, dan kalau sampai kena pun Ki Senopati yang menyembuhkan. Berarti kita kurang waspada, kita kurang mengontrol emosi kita. Itu yang benar-benar fatal tuh yang pas perut saya, Mas. Iya, benar. Itu saya benar-benar emosional, saya teriak-teriak di sana dan saya lengah. Akhirnya saya tertancap sebilah golo ini. Tapi ini bisa menjadi kenang-kenangan dari Ki Senopati. Kalau nggak kembali lagi ke Senopati ya. Iya, yang penting kita bawa aja. Kita bawa aja. Sudah teman-teman. Kita nggak nyangka sebenarnya di sini adalah Ki Senopati yang lagi menguji kita. Teman-teman, silahkan otak-atik sendiri perjalanan kita selama ini. Ternyata Ki Senopati yang membuat ini. Dan mungkin saya rasa Tingkir sudah waktunya kembali ke hutan. Mungkin nanti saya akan temui Tingkir lagi, dimana Tingkir sudah bukan setiran Ki Senopati lagi. Misi Ki Senopati untuk menguji kita sudah selesai. Dan kita juga harus kembali ke base camp karena ini sudah larut pagi. Energi kita sudah terkuras habis. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.